2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul respon terbaik di dalam menghadapi krisis. Ya, respon terbaik di dalam menghadapi krisis. Saya sebenarnya berani mengatakan bahwa ide khotbah ini datang dari satu status di Facebook dari murid saya di Ambon. Ya, statusnya dikutip dari seorang yang cukup terkenal, penulis terkenal, ya, yaitu Stephen Covey. Stephen Covey menulis suatu pernyataan yang penting sekali. Dia membuat pernyataan seperti ini: banyak orang disakiti bukan oleh perbuatan orang lain, tetapi disakiti oleh responnya sendiri. Ya, banyak orang disakiti bukan karena orang lain bikin susah dia, responnya sendiri yang bikin dia sakit, responnya sendiri yang bikin dia susah. Ya. Hidup ini Bapak Ibu Saudara, akui atau tidak akui, kita semua ada di dalam peperangan. Amin. Itu sebabnya Paulus dalam surat Efesus dia membicarakan tentang senjata peperangan. Ya. Dan dengan jelas Paulus bicara bahwa saya dan saudara sadar bahwa kita sedang menghadapi peperangan. Peperangan yang paling sederhana adalah suami istri menghadapi peperangan dari istri suami menghadapi peperangan dari istri, ya. Istri menghadapi peperangan dari suami, ya, anak-anak. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Yosafat sekalipun raja, ya, dia juga menghadapi ketakutan. Ya, dia menghadapi ketakutan untuk menghadapi peperangan yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah perhatikan ayat yang ke-1, di situ dikatakan bahwa orang-orang Moab dan Ammon, dua suku besar datang menyerang, dan orang-orang dari pegunungan Meuni itu adalah Edom. Jadi 3 suku besar melawan Yosafat yang hanya 2 suku kecil Israel, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Dan dia menghadapi suatu situasi yang sulit, penuh dengan tantangan. Bahkan saya coba untuk memperhatikan, ya, kata asli untuk menjadi takut di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara itu menggunakan kata yarai. Yarai itu adalah sedang menghadapi perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Orang-orang Moab dan Ammon dan dari orang Edom itu, Bapak Ibu sudah perhatikan seluruh kisah ini, mereka datang, mereka yakin mereka menang karena 3 suku besar. Itu sebabnya mereka semua dilumpuh barang-barang, ya, Subawa. Ini kan tujuannya pindah kota ini, ya, pindah kota, bukan bawa barang seperti baru pakai balap pindah dari, ya, terlalu ke sini, bukan. Tapi ini memang mereka yakin mereka pasti menang. Amin. Dan mereka datang, dan Yosafat takut. Itu memang sesuatu yang wajar. Bahkan di dalam arti dari kata ini mengerikan, ya, sesuatu yang dahsyat, yang mengerikan. Dan Yosafat wajar dia takut. Tetapi yang paling penting yang kita bisa belajar pagi ini dari Yosafat adalah responnya.
benar, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan mengambil alih untuk berperan sehingga pada akhirnya kalau saudara baca terus dengan jelas, Yosafat tidak pernah perang secara fisik. Justru Yosafat hanya menonton saja, dan akhirnya dia menjarah, dia mengumpulkan barang-barang mereka yang mereka sudah bawa itu. Justru dia diberkati luar biasa. Bangsa Israel diberkati luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, kita semua melewati dengan COVID-19, bahkan pemerintah mengumumkan perlu lagi ada pengetatan yang luar biasa karena mulai meningkat, ya, 3.000-an lebih kalau nggak salah, ya. Dan Bapak Ibu saudara, mungkin di sini tidak, tapi di Jawa mulai ketat lagi. Tapi saya ingin katakan bahwa apapun terjadi itu kembali kepada respon kita. Krisis boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tantangan boleh ada, tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan lihat mujizat Tuhan, kita akan lihat pembelaan Tuhan. Nah, karena itu kuncinya, bagaimana Tuhan dengan saya dan saudara. Saya baru saja membaca tadi pagi tentang satu kisah Bapak Ibu saudara yang dibuat di grup pendeta saudara. Di situ dikatakan bahwa satu waktu ada mahasiswa dari kampus IAIN, ya, IAIN menyewa bis, ya, mereka mau bikin rekreasi ke satu tempat. Singkat cerita, bis itu datang, semua naik, dan waktu naik mereka permisi kepada sopirnya. Mereka tidak tahu bahwa sopir ini Kristen, ya. Jadi mereka karena mereka mahasiswa IAIN sudah pasti Muslim. Jadi mereka minta izin untuk putar, ya. Ternyata mereka putar ceramah. Nah, ceramah dari kagum saudara-saudara. Jadi ceramahnya itu menghina Kristen. Jadi mereka semua ketawa di dalam bis, ketawa waktu penceramah itu menghina salib, menghina kekristenan. Pokoknya mereka ketawa karena mereka pikir sopirnya juga seagama, ya. Nah, sopir ini sudah mau emosi, kebetulan dia orang Timor. Orang Timor itu gampang emosi, saudara, ya. Ambil Indonesia Timur seluruhnya, ya. Jadi dia sudah mau respon, tapi Tuhan bicara kepada dia, ingatlah waktu aku disalib dan diejek-ejek, aku berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dia jadi tenang karena firman Tuhan itu. Jadi singkat cerita jalan sampai di tempat rekreasi, mereka mulai rekreasi, kemudian mereka bagi makanan. Nah, dia kebetulan Katolik, Kristen Katolik karismatik. Jadi waktu bagi makanan dia bikin gerakan salib kan Katolik, ya. Mau dengan kaget semua berubah, ya. Dengan kaget karena ternyata Kristen ini sopir, ya. Jadi pemimpin rombongan itu rasa tidak enak, dia datang. Dia bilang, maaf Pak, tadi di bis kami putar ceramah, kami tertawa, kami mungkin sudah bikin Bapak tersinggung, Bapak marah. Ini benar. Waktu kalian tertawakan kekristenan penyaliban Yesus, saya ingat, atau Tuhan ingatkan saya firman Tuhan, bahwa waktu Yesus disalib, dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pemimpin itu kaget bagaimana respon dari si sopir yang Kristen ini. Nah, Tuhan mau saudara dan saya merespon dengan benar. Amin. Hidup ini perlu tantangan, ya, saudara. Musuh-musuh dengan Tuhan tetap ada tantangan, ya. Karena faktanya Yesus juga datang oleh kehendak apa juga pergi ke salib. Jadi saudara punya salib sendiri, Yesus sudah bilang itu. Jadi nggak bisa bilang, oh kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak ada masalah. Itu tidak benar, itu tidak Alkitabnya. Ikut Tuhan benar ada tantangan. Responnya yang menentukan. Amin. Respon saya dan saudara yang menentukan bagaimana saya dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan, akan melihat mujizat Tuhan. Ya. Nah, saya berharap, ya, ini Pak Gembala di sini. Dulu kami adalah teman di Cairo, ya. Jadi kami dekat satu wilayah. Saya ingat waktu saya siap khotbah, saya ingat kita kerjasama, kita bikin KKR di lapangan di depan gereja dari Pak Gembala, dan banyak sekali, ya, orang-orang dari Gemi datang hadir dalam KKR itu, dan Tuhan melawat. 2 malam kami lakukan KKR di lapangan itu.
dan Tuhan lawat luar biasa. Nah, saya berharap kita tetap bangun kerjasama. Amin. Baik, sekalipun saya sekarang bukan kepala sidang, ya, tetapi mari kita terus bangun kerjasama supaya kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, respon terbaik dalam menghadapi krisis adalah berlari kepada Tuhan. Ya, ini adalah respon yang terbaik yang Tuhan inginkan. Perhatikan dalam ayat 3 dari 2 Tawarik 20 ayat 3 yang tadi kita baca, tapi saya baca dalam firman Allah yang hidup. 2 Tawarik 20 ayat 3. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Tuhan. Maka ia mengumumkan kepada segenap bangsa Yehuda untuk berpuasa selama beberapa waktu dan bertobat serta berdoa kepada Allah. Amin. Luar biasa. Ini raja loh. Ya. Raja itu biasanya respon terhadap perang itu kan siapkan pasukan kan? Ya. Tapi Raja Yosafat ini beda. Ya. Raja biasanya kalau ada peperangan itu mencek semua persenjataan kan, mampu tidak kita menghadapi. Ya. Raja biasanya kalau zaman itu dia akan memerintahkan bawahannya untuk mencek tembok yang melindungi mereka karena zaman itu tembok. Tapi Yosafat ini berbeda. Amin. Dia merespon dengan cara yang benar. Alkitab tadi kita baca di dalam firman Allah yang hidup. Dia mengambil keputusan untuk berpuasa beberapa waktu, bahkan seluruh bangsa itu berpuasa. Amin. Bertobat, bahkan dalam penjelasannya dikatakan bertobat, berdoa dan bertobat. Nah, saya percaya gereja ini Tuhan tidak mau saja sampai di sini. Amin. Tuhan mau supaya gereja yang satu waktu akan penuh. Amin. Ada kursi-kursi di samping saudara yang amin. Tuhan mau supaya saudara bertanggung jawab, supaya jiwa-jiwa datang ke tempat itu. Dan ini adalah peperangan karena merebut. Yudas mengatakan kita merampas mereka dari api neraka. Artinya saya dan saudara perlu sadar untuk menghadapi ini yang disebut dengan peperangan rohani. Peperangan rohani itu bukan saja usir setan, merebut jiwa itu juga peperangan. Ya. Keluargamu yang belum bertobat itu adalah tugas peperanganmu. Engkau dan saya harus sadar untuk memenangkan mereka. Bahkan kalau keluargamu dalam rumah belum bertobat, engkau punya tugas dari Tuhan untuk berperang. Tapi perhatikan Yosafat, Alkitab mengatakan dia mengambil keputusan untuk menyerukan kepada seluruh rakyat untuk bertobat, untuk berdoa dan berpuasa, untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Saya memperhatikan kata untuk mencari. Ya, dia mengambil keputusan untuk mencari dari bahasa Ibrani da'wah. Da'wah itu adalah meminta petunjuk. Ya. Artinya Yosafat sadar bahwa respon yang terbaik di dalam peperangan kehidupan ini, peperangan rohani, adalah mencari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan apa yang harus kita lakukan? Amin. Sebagai badan pengurus saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gembala yang baru dan Ibu, ya, dengan majelis yang sebentar akan diteguhkan, ya, adalah orang-orang yang akan membawa gereja ini untuk bertumbuh. Amin. Untuk memenangkan kota Bintung bagi kerajaan Allah, untuk membawa jiwa-jiwa dari Tuhan. Cara terbaik adalah meminta petunjuk dari Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan? Amin. Itu benar. Saya suka membaca buku dan juga menonton video rohani. Beberapa video yang saya temukan, kebangunan rohani di beberapa kota ya di dunia ini itu dimulai bukan karena seluruh gereja bersatu. Ya, saya pernah membaca di Almaloma itu hanya ada satu pendeta dengan 8
majelisnya mengambil keputusan untuk berdoa dan buat puasa 10 hari. Dan kota Al-Malumah dilawan Tuhan, kota Al-Malumah dipulihkan Tuhan, bahkan sampai kepada pertanian mereka itu diberkati Tuhan. Amin. Nah, karena ada orang benar yang merendahkan diri dan mencari Tuhan, maka Tuhan akan merespon dan surga. Amin. Kalau engkau merespon dengan benar, maka surga akan merespon dengan benar untuk mencurahkan berkat, untuk memulihkan segala sesuatu. Tuhan tidak sekedar pulihkan gereja, dia akan pulihkan rumah tangga. Amin. Karena dia ada di rumah tangga, dia akan kerja. Dia tidak sekedar pulihkan gereja, dia akan pulihkan hidupmu, pulihkan ekonomimu, pulihkan pekerjaanmu, pulihkan usahamu, pulihkan rumah tanggamu. Karena waktu dia datang untuk memulihkan, dia akan menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, sesuai dengan arti dari Yosafat, ya, dengan jelas mencari Tuhan, meminta petunjuk. Maka saya lagi mendorong untuk majelis dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam periode sekarang? Ya, berdoa. Ya. Untuk pengembangan pelayanan di sini, untuk jemaat di sini, untuk menjangkau jiwa, untuk melakukan sesuatu bagi kota ini. Di dalam arti lain dari bahwa adalah mengejar. Ada satu buku yang cukup terkenal di dunia, judulnya adalah Pemburu Tuhan. Nah, Tuhan bukan binatang buruan untuk dikejar. Tapi saudara, sebagai orang Kristen kita harus sadar, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita harus mengejar hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu, hanya ada satu cara: kejar Tuhan, cari Tuhan. Amin. Amin. Cari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan COVID terjadi? Sehingga kita punya banyak waktu luang, ya. Tetapi harusnya waktu luang yang ada, sekalipun sudah mulai seperti kembali biasa, tapi waktu COVID ada banyak waktu luang, bukan untuk menonton film di Korea dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau itu saudara bertobat. Ya. Ya. Tuhan kasih banyak waktu bukan untuk nonton TikTok. Sekalipun di rumah ada wifi, dan apa gunanya wifi kalau tidak nonton TikTok apapun. Tapi saya mau katakan, Tuhan mau engkau cari dia. Amin. Kejar dia. Amin. Nah, saya bicara ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya bukan sekedar bicara. Tuhan izinkan saya mengalami itu. 2019 Juli kami keluar dari Jailono dan kami datang di Manado. Puji Tuhan, kami ada rumah di Manado, tinggal di Manado, tapi tidak ada pelayanan. Semua gereja ibadah online, tidak ada pelayanan, dan sekolah pun tidak bisa jalan karena mahasiswa sangat sedikit. Jadi saya di rumah dengan keluarga, tidak tahu mau bikin apa, ya, tidak tahu mau bikin apa. Tapi puji Tuhan, kami mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dulu berdoa, dulu baca kita. Tapi saya mengambil keputusan untuk dalam keluarga saya, kami tiap pagi bangun 1 jam menyembah Tuhan. 1 jam membuka lagu. Teknologi sekarang menolong. Biar saudara tidak tahu main gitar atau main gitar fals, tapi putar di YouTube. Ya, awalnya kami pakai speaker dengan HP, 1 jam menyembah. Ambil live atau video-video penyembahan di YouTube, kami pakai voice of worship di YouTube, dan kami dengar, kami menyembah 1 jam. Dan saudara, memang itu tidak gampang, karena kita anak Tuhan lebih suka bakar nota 3-4 jam tidak rasa. Tapi kalau mulai doa, mulai 1 jam, itu mulai jadi masalah. Doa lama, tapi bakar nota tidak lama, ya. Itu aja, ya. Tapi bagi peperangan saya tidak mau, saudara. Ya, benar. Ambil waktu dan saya bisa bersaksi. Kami menghadapi peperangan secara ekonomi, menghadapi peperangan secara pelayanan, tapi Tuhan itu setia. Amin. Amin. Waktu kami mulai mencari Tuhan, kami mulai melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Amin. Perbuatan Tuhan yang dahsyat, mujizat Tuhan yang dahsyat.
Bahkan beberapa hari yang lalu saya kaget ada orang transfer di rekening. Ya, jadi saya karena lihat orangnya, saya kaget, ada. Jadi saya tanya dia, Pak, Bapak ada transfer? Dia bilang, iya. Makasih Pak. Dia bilang sebenarnya itu untuk orang lain, tapi salah pilih, jadi tidak apa-apa, itu berkat Bapak. Nah kalau Tuhan, kan banyak orang salah pilih ke rekening saudara. Nama sama. Ya. Nama sama. Namanya sama dengan saya, katanya. Ya. Tapi saya senang dan saya tidak mau mengembalikan karena itu berkat saya. Dia tidak minta dibalikan. Tapi intinya saudara, Tuhan mau supaya kita kejar Dia. Amin. Orang-orang yang mengejar Tuhan hidupnya tidak sama. Ya, amin. Orang-orang yang mencari Tuhan hidupnya berbeda. Benar, amin. Ya, kenapa? Karena kalau saudara senang sering kumpul dengan seseorang, itu sebabnya mereka bilang, perhatikan suami istri, ya, kalau mereka sedang kumpul, lama-lama mukanya sama. Ya. Ya, dulu satu panjang 1 bulan, lama-lama sama. Ya. Karena sering ketemu. Nah saudara juga kalau sering ketemu dengan Tuhan, lama-lama saudara sudah milik Tuhan. Tapi mengaku Tuhan ya, sifatnya, karakter, kemuliaannya. Amin. Amin. Karena itu kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, amin. Baca firman Tuhan. Karena cuma di gereja. Ya, benar. Ya. Cuma di gereja Tuhan mau supaya kita kejar Dia. Yosafat mengambil keputusan untuk cari Tuhan, mengejar Tuhan. Ya. Karena Tuhan berjanji, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, Yes. maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kebutuhan uang saudara itu hanya tambahan. Ya, kebutuhan rumah saudara itu tambahan. Benar. Kebutuhan mobil saudara itu tambahan. Amin. Kebutuhan motor saudara itu tambahan. Itu bukan utama. Yang utama itu cari Tuhan. Saya punya om dari istri saya pernah datang di Malang waktu kami ada di Malang. Dan waktu kami pagi doa pagi dia sharing firman Tuhan dan itu. Dia carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Dia berkata bahwa kata ditambahkan itu di dalam bahasa Belanda itu dilempahkan, Dipadatkan, dipunsai. ya. Tuhan akan lempahkan berkatnya. Amin. Tuhan akan curahkan berkatnya bagi saudara kalau saudara betul-betul cari kerajaan Allah. Amin. Cari kerajaan Allah itu bukan di gereja saja. Cari kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mau dalam situasi apapun kita mencari Tuhan. Amin. Cari Dia. Yosafat mencari Tuhan. Ya, dia sungguh-sungguh, bahkan kata ia menyerukan, itu dari bahasa Ibrani kara. Kara itu saudara-saudara itu mempunyai arti menangis, memanggil, berdoa dan berpuasa. Saya mau katakan kepada saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak peperangan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang itu akan memperoleh kemenangan. Saya menulis di sini berdoa dan berpuasa kayaknya satu cara kuno, tapi saya mau katakan kepada saudara, doa dan berpuasa masih sangat efektif sampai sekarang, masih sangat luar biasa sampai sekarang. Kalau saudara berdoa dan berpuasa, saudara akan lihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Sebentar kita mau menemukan majelis. Saya berdoa saudara-saudara majelis adalah orang-orang yang memberi teladan di dalam doa dan puasa. Amin. Jangan cuma suruh jemaat pelayan harus doa puasa, tapi majelis tidak doa puasa. Ya, kadang-kadang kalau majelis yang tidak bertobat tidak ada di sini, ada di sana. Kalau saya baru pulang dari sana, majelis yang tidak bertobat dia bikin diri gembala mediator, ya, dia bikin diri bos. Nah di gereja, kalau saudara datang di gereja,
Saudara datang untuk melayani Tuhan. Saudara bersedia untuk majelis. Saudara adalah hamba. Amin. Dan pemimpin saudara adalah gembala. Ya, benar. Amin. Amin. Saudara harus belajar tunduk. Karena Tuhan yang mempercayakan gembala menjadi pemimpin. Benar. Bukan engkau. Biar engkau mau sumbang apapun di gereja ini. Kalau saya lihat ini banyak kali terjadi sudah sumbang apapun mengatur semua. Bertobat saudara. Amin. Karena Tuhan hanya mempercayakan gembalamu menjadi otoritas di gereja. Ada banyak gereja yang tidak maju karena majelisnya dengan gembala gontok-gontokan istilahnya. Harus belajar untuk tunduk. Yosafat seorang raja pun belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Amin. Kalau sudah baca terus dia tunduk kepada para imam. Waktu para imam memerintahkan apa yang perlu dilakukan, bahkan dia sangat rendah hati. Ya. Sehingga dia raja yang diberkati Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 atau ayat 20, dalam ayat ke-12 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, Yosafat berkata begini, ya Allah kami, adakah engkau akan menghentikan mereka? Kami tidak sanggup melindungi diri terhadap serangan pasukan yang demikian besar jumlahnya itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami berharap kepadamu semata-mata. Artinya mari semua kita menghadapi masalah tantangan, responnya adalah merendahkan diri. Amin. Saya belajar satu hal, ya, saya doa pagi dengan keluarga itu tidak mau formalitas, karena seringkali kegiatan gereja itu lama-lama jadi formalitas, tidak datang dengan hati. Karena itu saya belajar tiap pagi menyimak. Sekali itu kami karena di rumah ada TV yang bisa dihubungkan, putar YouTube. Jadi kami putar YouTube pakai speaker, jadi suaranya agak kuat. Sekali itu menjadi rutin. Sudah mau dikatakan 3 tahun ini sudah. Tapi kami belajar untuk menikmati. Saya angkat tangan, saya menyembah, kadang-kadang saya menangis, kadang saya berlutut. Kadang-kadang kita kalau di gereja dulu baru berlutut, di gereja dulu baru angkat tangan. Tujuannya apa? Supaya dilihat terang, dilihat gembala. Harusnya respon itu respon pribadi yang menyadari bahwa kalau saya masih ada sampai sekarang itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau saya masih sehat itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau saya masih bisa menikmati berkat itu anugerah Tuhan. Ya. Bagaimana merespon anugerah Tuhan? Hanya satu cara, berterima kasih. Tuhan terima kasih, terima kasih. Saya sekarang di dalam rumah, dalam kami, dalam keluarga, percaya bahwa tiap hari itu hari mujizat Tuhan. Amin. Dan kami melihat itu hari, tiap hari itu ada mujizat Tuhan. Amin. Ada saja Tuhan punya cara untuk memberkati kami dalam keluarga. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang dapat melakukan mujizat setiap hari. Ya, yang penting kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, gereja ini juga saya berharap dalam pimpinan Pak Gembala dan majelis sebentar adalah gereja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Dan Tuhan hadir dalam gereja. Karena bagi saya, kalau gereja tanpa kehadiran Tuhan itu perkumpulan sosial. Nah, perkumpulan sosial akhirnya capek. Ya, perkumpulan sosial itu kayak hukum-hukum. Lama-lama harus pasti cuma hukum lah, hukum inilah, makan lah. Ya. Tapi kalau gereja itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan hadir dalam ibadah saudara, dan itu ditentukan oleh para pemimpin, oleh gembala, ibu gembala, oleh majelis, oleh pelayan, bagaimana ibadah saudara, bagaimana kehadiran Tuhan dalam ibadah saudara, itu ditentukan oleh para pemimpin. Amin. Bagaimana pemimpin terhubung dengan Tuhan, dan waktu dia berdiri, dia memimpin pujian oleh angkat lagu hadirat Tuhan turun. Dan kalau Tuhan ada, pasti mujizat terjadi. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Alkitab mengatakan tiap kali dia ketemu dengan orang sakit, dia sembuhkan. Dia ketemu dengan orang kekurangan, dia berkati berlimpah-limpah. Dia bertemu dengan orang mati, dia bangkitkan. Kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Amin. Karena itu mari kejar Tuhan. Semua kita kejar Tuhan. Kita sadar tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Ya. Tidak ada yang kita bawa, hanya Tuhan dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan.
yang akan kita bawa. Jadi ambil waktu untuk cari Tuhan, sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, respon terbaik dalam menghadapi krisis adalah melakukan tindakan profetik. Amin. Apa maksud saya dengan tindakan profetik? Tindakan profetik adalah tindakan yang saya sebut sebagai tindakan kenabian, profetis. Ya, apa maksudnya? Kalau kita baca, saya senang kita baca di dalam perikop itu 2 Tawarik 20 ayat 14 15. 2 Tawarik 20 ayat 14 dan ayat 15. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Amin. Artinya saudara ingin melihat kebenaran itu belum terjadi kan? Ya. Tapi Tuhan sudah datang. Waktu dia berdoa merespon dengan benar, Tuhan sudah datang. Hadirat Tuhan sudah ada. Dan waktu hadirat Tuhan ada, mereka mulai melakukan apa yang tadi saya sebut sebagai tindakan profetik. Mulai ada nubuatan, mulai ada pernyataan Tuhan. Amin. Gereja-gereja Pentakosta sekarang sedang kehilangan pekerjaan roh. Dulu kita masih sering dengan orang bernubuat, Ya. berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Sekarang jarang sekali. Ya, kita perlu berdoa supaya kembali Tuhan bekerja. Amin. Dan mulai ada tindakan profetik. Amin. Nah, mungkin tidak selalu harus bahasa roh dan sebagainya, tetapi saya mau katakan, saudara dalam menghadapi masalah, mulai berkatakan firman Allah, mulai berkatakan janji Tuhan, mulai berkatakan, karena itu adalah tindakan iman. Itu adalah tindakan iman supaya saudara akan lihat mujizat Tuhan. Mulai berkata-kata dengan iman. Saudara yang sakit mulai berkata oleh minumnya, saya sudah disembuhkan. Mulai berkata-kata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Jangan yang dibicarakan hanya negatif. Ya, benar. Sekolah saja tidak tamat tapi sibuk terus bahas COVID-19. Saudara bukan ahli, ya. Saudara bukan ahli ekonomi, tapi dunia ini memang susah. Nah, kalau saudara anak Tuhan saya sudah begitu, bagaimana mereka yang tidak percaya? Orang-orang percaya selalu berkata-kata dengan iman, Amin. berkata-kata dengan positif. Mungkin yang dilihat masih kecil. Sambil saya bicara, saya tidak tulis ini. Tuhan ingatkan saya Elia. Ya. Waktu dia selesai mengalahkan berperang dengan nabi-nabi Baal, dia sembelih mereka. Kita mengatakan dia naik ke gunung, dia berlutut. Semua penaksir setuju bahwa dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia mengangkat muka. Alkitab mengatakan dia lihat ke laut, ada awan sebesar telapak tangan. Bayangkan sudah 3 tahun 6 bulan tidak hujan, dan awannya baru muncul. Saya coba perhatikan ayat itu. Kenapa Elia harus memandang ke laut? Karena di laut ada banyak air, sekalipun air asin ada air. Betul? Ya. Betul? Yes. Kenapa Tuhan suruh lihat ke laut? Karena di laut ada banyak air. Yang mereka butuhkan adalah air. Ini adalah cara pandang profetik. Elia tidak lihat ke gunung yang tandus kering oleh karena tidak hujan 3 tahun lalu. Dia lihat ke laut. Awannya baru sebesar telapak tangan, tapi dia sudah suruh hujan. Bilang ke Raja Ahab, segera berangkat karena sebentar lagi akan hujan dan badai. Itu tindakan profetik. Itu perkataan profetik. Mungkin engkau sudah berdoa, mungkin engkau sudah berpuasa, mungkin engkau sudah cari Tuhan, mungkin engkau sudah melakukan semua yang saya bicarakan dari tadi, tetapi belum terjadi. Saya mau katakan mulai berkata-kata dengan iman. Amin. Engkau yang belum punya pekerjaan, katakan aku percaya tahun ini aku akan mendapat
mujizat yang Yesus lakukan selalu Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi kalau engkau punya iman sebesar telapak, bahkan Yesus bilang sebesar biji sesami, engkau dapat berkata kepada gunung itu beranjak dan tercapai ke dalam laut, itu akan terjadi. Saya mau katakan, Tuhan mau supaya engkau mulai melakukan tindakan profetik. Tindakan profetik. Kalau saudara baca, kita baca terus dalam 2 Tawarik juga, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan dalam ayat 19, 2 Tawarik 20 ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan sangat nyanyi. Ayat 21-22, setelah dia berunding dengan rakyat, ia mengatakan orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus yang semangat. Pada waktu mereka keluar, dibuka orang-orang yang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadapan kepada Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara lihat, Yosafat selalu melakukan tindakan yang saya sebut sebagai profetik. Tadi saya sudah katakan, orang kalau mau perang kan harusnya siap senjata, siap pasukan, siap benteng. Yosafat telah siap paduan suara. Ini kan ini. Tapi itu yang Tuhan mau. Amin, amin. Saya tidak tahu pagi ini yang datang dengan pergumulan apa. Mungkin engkau sudah berdoa cukup lama. Mungkin engkau sudah capek berdoa. Mungkin ini waktunya engkau lakukan tindakan profetik. Ini waktunya engkau mulai mengatakan dan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat mujizat hari ini. Terima kasih buat mujizat minggu ini. Terima kasih buat penggenapan janji-Mu. Terima kasih buat jawaban doa-Mu. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan buat perbuatan Tuhan. Lakukan itu, maka kau akan kaget. Hari-harimu adalah hari mujizat. Hari-harimu adalah hari pertolongan Tuhan. Amin. Hari-harimu adalah hari di mana Tuhan menjawab doa. Dan engkau berkata, Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau ajaib. Mulailah di kamarmu, angkat tangan. Bahkan waktu engkau memasak, menyanyi sambil mengangkat tangan. Tindakan profetik. Alkitab mengatakan waktu barisan pujian dari Bani Kehat dan Bani Korah mulai menyanyi dan bersorak, Tuhan langsung berperan. Tuhan yang buat penghadangan, Tuhan yang atur berkat mengalir. Ada ungkapan yang baik, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tapi kalau Tuhan buka 1 jalan, jalan itu adalah jalan berkat, jalan itu adalah jalan kebahagiaan, jalan pernikahan, jalan kesuksesan. Karena Dia Allah yang baik, Dia mau respon yang benar. Jangan bilang pemerintah kita ini orang sanger selalu cerewet. Bertobat. Saya bilang saya termasuk saya orang sanger, dan saya juga sudah sanger. Sudah boleh panggil saya Ungkek kalau sudah mau. Kenapa yang dimaksudkan Allah tidak boleh diceritakan oleh manusia. Tapi intinya kebiasaanmu yang dulu yang mengeluh, mempersalahkan, mencari kesalahan. Maka saya minta majelis yang akan ditentukan adalah majelis yang belajar tunduk, belajar positif. Jangan ada satu yang salah, mengeluh, kasih salah, mulai cari salah. Tidak di sini, di samping. Ya, pemimpin ujian salah, kasih salah lagi. Ya. Sudah orang-orang yang positif. Amin. Orang-orang yang memandang dengan iman. Masalah mulai ada, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat.
Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar. Kita baca ayat-ayat yang terakhir, ayat 25 dan 26 dari Tawarikh 20 dari Tawarikh 20. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjaga barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjaga barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Amin, amin, amin. Kalau saudara melakukan tindakan profetik, saudara lihat Tuhan akan berperan. Tugas saudara cuma kumpul. Ya. Amin. Tugas saudara cuma siap lumbung. Tugas saudara adalah siap kulkas. Karena Tuhan mau kirim. Beberapa hari yang lalu, ya, pakai keluarga adik ipar saya mendadak datang, ya, karena kebetulan saya buat status di Facebook, ya, di mana saya ambil video monyet dengan satu orang yang sedang duduk. Jadi monyet bikin apa, orang itu duduk, ikut gitu, ya. Dan saya bilang, seringkali kan kita sibuk cari healing, ya, ini zaman sedikit healing. Healing itu artinya sebenarnya refreshing, kesembuhan, ya, arti benar. Tapi sekarang itu refreshing. Jadi orang suka mau cari tempat rekreasi. Sebenarnya healing itu sederhana, ada di sekitar kita. Nah, waktu saya bilang satu itu, ada ipar saya bilang, kakak boleh kita healing di rumah, dan kita pergi dia main-main. Jadi saya bilang, tunggu dulu kita piala monyet ini baru datang. Nah, benar mereka muncul dan sudah tahu. Mereka datang bawa sayur begitu banyak. Pokoknya kebutuhan dapur begitu banyak. Mau beras 1 karung, mereka bawa datang dengan motor bawa. Jadi kami kaget. Setelah datang sampai langsung saya bilang, saya kasih di tetangga karena tak mungkin habis, ya, daripada busuk bagi di tetangga. Saya ingin katakan seperti ini. Kalau saudara melakukan respon yang benar, mujizat akan terjadi. Amin. Mungkin punya sedikit. Perhatikan dia ada di sana. Dia hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Tapi Alkitab mengatakan dia mendahulukan Tuhan, yaitu Elia, lambang dari Tuhan. Dia kasih dulu. Elia minta supaya dia diberi makan dulu, baru dia buat untuk dia dan anaknya. Dan dia tidak jelas berkata, setelah ini kami akan mati, tunggu untuk mati. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tepung dalam tempayan dan minyak yang sedikit dalam buli-buli tidak habis 2 tahun 6 bulan. Kenapa? Kalau engkau merespon dengan benar, setiap hari engkau lihat mujizat. Setiap hari engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Setiap hari engkau lihat Allah yang luar biasa, pertolongannya selalu datang dalam hidupmu. Yang paling penting adalah respon. Respon benar. 3 hari mereka menjaga tidak bisa. Bahkan kalau saudara baca terus di situ dikatakan, amanlah kerajaan Yosafat setelah itu. Ini luar biasa. Respon benar berdampak diberkati dan berdampak selama hidup Yosafat. Banyak kali kita susah bukan karena Tuhan tidak sayang, respon yang salah. Tapi kalau respon benar, Tuhan akan berperan ganti kita. Tuhan akan melakukan mujizat. Beberapa hari yang lalu kami sempat dengar khotbah dari Philip Tovar. Dia mengatakan, dia menceritakan satu cerita. Dia tidak menyebut kota, tetapi dia menceritakan satu tempat. Satu waktu Tuhan lawat terjadi pertobatan, terjadi lawatan Tuhan, terjadi kebangunan rohani, seluruh jemaat bertobat, kota itu bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang luar biasa, kota itu dekat pantai. Orang di kota itu susah dengan ikan. Dulu berapa puluh tahun lalu banyak ikan, banyak jenis ikan di kota itu. Tapi satu waktu karena dosa, karena tidak ada ikan hilang di kota itu. Tapi waktu mereka bertobat, mereka cari Tuhan, mereka mulai cari Tuhan. Apa yang terjadi? Ikan-ikan yang sudah puluhan tahun yang lalu tidak ada mulai muncul. Banyak
dengan benar. Amin. Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ex nihilo dalam bahasa Latin itu dia cipta dari tidak ada. Dia yang berfirman, jadilah tumbuhan, jadilah ikan, jadilah burung. Ini firman. Apakah tidak bisa dia berfirman dan engkau diberkati begitu? Gampang. Ya. Gampang. Dia mengasihi kita. Amin. Dia mau lakukan yang terbaik. Amin. Tapi dia tunggu responnya. Respon yang terbaik, maka mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, keberkatan berlimpah-limpah pasti terjadi. Respon dengan benar.